Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Muhammad Fikri Fahrian Haki dan saya sendiri sebagai Zakia Amelia akan memaparkan materi dari salah satu materi dari pengantar ilmu hukum sebagai penyelesaian, dalam artian ulang mas, gimana sih bukannya? Aku udah lama gak ngomong ya di Zoom. Udah kelamaan liburan ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Muhammad Fikri Fahrian Haki dan saya sendiri, Zakia Amelia, akan melaksanakan sebuah presentasi sedikit pemaparan materi untuk memenuhi salah satu tugas dari pengantar ilmu hukum, yakni mengenai sejarah hukum, politik hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum. Dan untuk pemateri yang pertama, yakni saya sendiri. Untuk materi yang pertama, next slide, yakni mengenai latar belakang sejarah hukum. Jadi sebenarnya apa sih itu sejarah hukum? Sebenarnya sejarah hukum itu sendiri adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan juga asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Dan juga memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Jadi, sejarah hukum ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Safikne pada tahun 1779 sampai 1861. Jadi dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa yang merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi perbedaan ini itu terletak pada karakteristiknya, karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Dan apabila dikaitkan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Jadi apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang itu dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa yang lampau. Jadi sudah menjadi kelaziman bahwa sudah tidak sudah tidak kaget lagi bahwa sejarah itu menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan sekarang maupun yang akan datang. Atau bahkan keadaan yang sekarang berasal dari keadaan yang lampau. Dan keadaan sekarang itu juga meneruskan keadaan yang akan datang. Jadi apabila dihubungkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa hukum saat ini itu merupakan lanjutan atau pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang akan datang itu terbentuk dari hukum yang sekarang ini. Dan adapun peranan dan fungsi sejarah hukum itu sebagaimana seperti biasanya, seperti hukum-hukum yang lain, itu terdapat pada pelajaran yang sama seperti yang terdapat dalam pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama tentunya seperti orang mempelajari sejarah pada umumnya. Jadi kita belajar sejarah hukum sekarang fungsinya juga sama seperti kita mempelajari sejarah-sejarah yang lain. Kita akan mengetahui, oh ternyata ceritanya seperti ini.
Jadi salah satu dari keuntungan tersebut adalah bahwa pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga atau mengatur hukum tertentu itu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Jadi dengan kita mempelajari sejarah hukum, kita akan pengetahuan kita tentang hukum itu akan semakin kaya, akan semakin banyak gitu. Dan juga mengenai kekeliruan-kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu diharapkan dapat tercegah dengan kita mempelajari sejarah hukum ini. Juga seperti telah dijelaskan sebelumnya di awal saya sudah menjelaskan juga bahwa secara sejarah hukum itu kan merupakan salah satu bidang studi hukum yang juga mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum. Jadi mengungkapkan fakta dan membandingkan antara hukum yang lampau dengan hukum yang sekarang ataupun yang akan datang. Jadi dalam Jadi dalam peranannya sejarah hukum juga berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum. Juga faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya. Dan juga memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat. Next slide. Next slide. Selanjutnya itu mengenai politik hukum. Jadi, di sini ada beberapa pendapat ya, apa sih itu politik hukum menurut beberapa para ahli di Indonesia. Yang pertama itu ada pendapat dari Patmo Wahjono. Jadi, Patmo Wahjono itu memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang dibentuk. Jadi definisi politik hukum dielaborasi kembali oleh Patmo Wahjono ini dalam tulisannya yang berjudul Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan. Beliau sudah menulis buku ini yang di dalamnya sudah membahas lengkap tentang apa sih itu politik hukum. Di sana disebutkan bahwa politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghubungkan sesuatu yang di dalamnya itu sudah mencakup pembentukan, penerapan, dan juga penegakan hukum. Itu adalah sedikit kutipan dari buku Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan karya Patmo Wahjono. Dan selanjutnya itu juga ada pendapat dari Mukhtar Kusumaatmadja. Jadi menurut Mukhtar Kusumaatmadja memaknai politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaruan hukum. Jadi beliau itu menyebutkan bahwa instrumen politik itu dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Namun, instrumen perundang-undangan menghadapi masalah, ya instrumennya itu pastinya ada beberapa masalah ya. Yang pertama, beliau menyebutkan permasalahan yang pertama itu mengenai kesulitan untuk secara rasional dan pasti itu akan menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, itu untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kesadaran hukum masyarakat. Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan oleh Mukhtar Kusumaatmadja ini adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk. Artinya itu pembaruan diubah atau digantinya. Dan juga
hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan oleh tujuan negara, dapat diwujudkan oleh tujuan negara. Selanjutnya itu ada pendapat dari Abdul Hakim Garuda Nusantara. Jadi menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, beliau itu memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijakan hukum atau istilahnya itu legal policy yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Jadi politik hukum nasional itu bisa meliputi, ini menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara ya, politik hukum nasional itu bisa meliputi yang pertama itu ada pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten. Lalu yang kedua itu pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang. Dan juga penciptaan ketentuan hukum yang baru dan diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dan selanjutnya yang ketiga itu menurut Garuda Atmaja Nusantara, itu penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya. Dan yang terakhir itu ada untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan. Dan untuk pendapat yang terakhir, itu datanya dari Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD menyebutkan bahwa, jadi begini ya, dari berbagai pengertian dan definisi yang sudah disebutkan tadi dari tiga pendapat tadi, dari Patmo Wahjono, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan juga Mukhtar Kusuma Atmaja, disinilah terakhir Bapak Mahfud MD itu menyimpulkan dari berbagai pengertian dan definisi yang sudah disebutkan tadi, Bapak Mahfud MD ini mengambil substansinya yang ternyata memang sama seperti pendapatnya di awal bahwa mengenai politik hukum. Jadi menurut Bapak Mahfud MD, politik hukum itu adalah legal policy atau garis atau kebijakan resmi tentang hukum. Kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pengertian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi dengan demikian, politik hukum itu kan merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan, sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan. Dan dalam artian yang tidak diberlakukan ini tidak diberlakukan yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara, seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sekian itu saja mungkin dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai psikologi hukum dan juga filsafat hukum akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Muhammad Fikri Faryanati. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Mbak Sagia atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu psikologi hukum. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi hukum? Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau yang disebutkan hukum behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah
penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial. Saya mengambil contoh sebagai contoh hukum pidana, misalkan merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi seperti tentang paksaan psikologi. Peranan saksi pidana terhadap kriminalitas dan lain-lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi. Contoh studi yang jelas misalnya yang diketengahkan dalam pendapat Leon Petraschik, yaitu ahli fisika hukum yang menggarap unsur psikologi dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama. Nah, Leon Petraschik beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik yang tepat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu. Maka semua itu bukan karena hak-hak itu yang dicantumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat perbuatan itu sendiri. Nah, Petraschik yang memandang hak-hak dan kewajiban sebagai hal yang hanya ada dalam pikiran manusia, tetapi mempunyai arti sosial. Nah, selain contoh dari Leon Petraschik, masih ada beberapa ilmuwan dan sarjanawan yang menulis, yang membicarakan dan mengupas masalah psikologi hukum. Di antaranya yaitu Jeremy Frank yang dalam bukunya Law and the Modern Mind. Frank mengupas apa yang disebutnya sebagai salah satu mitos dasar dalam katanya dalam hukum. Sebagai seorang hakim, Frank melihat bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan kita untuk memberikan kepastian, dan pada umumnya orang akan selalu mengharapkan bahwa hukum bisa memberikan kepastian yang berlebihan. Itu menurut Frank. Jadi masalah ini tentunya tidak akan berakhir pada sesuatu yang nyata, melainkan menginginkan sesuatu yang tidak nyata atau unreal. Dalam usahanya untuk menjawab masalah di atas, Frank mulai memasuki bidang psikologi. Dalam hal ini menarik pelajaran dari karya-karya tentang psikologi anak-anak dari Freud dan Piaget, khususnya yang menyangkut soal ketergantungan kepada sang ayah dari seorang anak, hasil dari ketergantungan yang demikian itu, yang pada saat anak tersebut menjadi dewasa berupa kecenderungan menjadi kepada pengganti ayah. Selanjutnya, filsafat hukum. Sebelum kita memasuki filsafat hukum, apa sih itu filsafat? Apa sih itu hukum? Nah, yang pertama, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan psikis. Nah, sedangkan hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran mana terhadap peraturan tadi yang berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu. Nah, istilah dari filsafat hukum ini yaitu memiliki sinonim dengan legal philosophy, philosophy of law, atau res filosofi. Pengertian filsafat hukum pun ada berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis. Ada yang mengatakan sebagai subsis dari filsafat etika dan lain sebagainya.
Adapun beberapa pendapat dari para ahli hukum, yang pertama Mokhtar Kusuma Atmaja yang berpendapat yaitu istilah filsafat hukum lebih sesuai jika sinonimkan dengan philosophy of law atau res filosofi. Hal ini dikarenakan istilah legal dari legal filosofi sama dengan undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah jika legal filosofi disinonimkan dengan filsafat hukum. Jadi hukum bukan undang-undang saja, melainkan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka. Jadi secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Nah, selanjutnya menurut pendapat Aristoteles yang berpendapat kedudukan filsafat dapat dikatakan menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum. Nah, kemudian menurut Gustav Redbook memaknai filsafat hukum mempunyai arti 3 aspek, yaitu yang pertama aspek keadilan yang berupa kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Yang kedua, aspek tujuan keadilan atau finalis, yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, aspek kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan harus ditaati. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, jika ada salah kata, mohon maaf. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah deh. Selesai recordnya. Hah? Udah selesai recordnya. Ini belum kematiin.